Oke, halo semua teman-teman, balik lagi bersama gue Farhan. Dan di video kali ini is a different with another video because hari ini gue ditemenin seorang apa nih, lecturer, seorang guru bahasa Inggris. Seorang pengembara. Pengembara, oke. Namanya Pak Jadun Akbar. Oke, jadi di sini kita pengen apa yang ngebahas tentang kesan-kesan kita sih selama pandemik ini dan kita bakal ngomong tentang literasi digital juga ya nggak, Jar? Yoi. Sebelum kita masuk menjelaskan apa yang memang keresahan yang dimiliki oleh Pajar dan gue juga di sini pribadi, gue pengen ngenalin kepada kalian, share link kepada kalian, bukan share link ya, apa ya, jelasin aja gitu kan, jelasin profil background dari Pajar Udin Akbar sendiri. Oke. Kasih know, dia seorang Wah, siapa nih? online English tutor at Amazing Talker, bener ya? Kayaknya bukan di Amazing Talker doang ya, di Google Educator juga. Iya, Google Educator itu certified, lalu juga ada American English Teacher, bisa dilihat di bawah. Nah, ya. American English Educator itu sertifikasi online sebenarnya. Jadi ikut beberapa kuliah online gitu dari American English Educator Teacher. Juga kemarin sempat ngambil certified Google Educator level 1. Baru level 1 Google Educator. Dan sekarang alhamdulillah terima di Amazing Talker. Oke, jadi selain ada beberapa apa ya, bukan education apa ya, tutor ya, lebih ke tutor gitu ya. Selain tutor itu dia Fajar juga sedang berkuliah di Universitas of Singapura Bahasa Karawang, terus bisa juga online English tutor. Oke, jadi kita akan ngebaca tentang itu experience part time-nya sebagai teacher with Edo Master History, apa itu gua nggak ngerti lah. Lu bisa baca. Ya, intinya pernah ngajar. Oke, lu bisa baca di sini. Itu kan apa ini? Itu kan LinkedIn yang buat. Nah, jadi kita ke bawah lagi nih ya. Apa ya aktivitasnya bisa dilihat sendiri sini. Itu English online certified tutor. kemarin. Gimana tuh? Itu postingan aja. Postingan juga. Nah, ini jadi sebelum ngajar di yang sekarang Amazing Talker itu ngajar di tempat khusus English Center yang ada di Pantika itu. Ngajar di situ nggak lama, sekitar 3 bulan. Lalu di BBC lumayan 1 tahun setengah saya ngajar. Lalu sekarang coba pengalaman ngajar online di Amazing Talker. Jadi Amazing Talker itu perusahaan tapi tempat kursus home base-nya di Taiwan, jadi ngajarnya online. Kebetulan kan suitable banget dengan keadaan sekarang, ngajar dari rumah, bukan laptop, work from home gitu. Yo, ini work from home, the real work from home, like the real work from home. We can do it walaupun pandeminya udah lewat, saya tetap ngajar di rumah karena memang kerjaannya begitu. Ya, memang dari work from home ya, bukan cuma karena ada wabah corona doang. Bukan karena pandemi. Oke, di sini kita lanjut ya ke pendidikannya, of course di University of Singapore Bahasa Karawang, Bachelor of Education ya. 1 bulan lagi. Ini kita buka jangan semua. Ini sertifikat yang memang sertifikasinya. Jadi 3 kali ngambil sertifikasi dari American English Educator Teacher, 2019 2 kali, 2020 sekali, tentang critical thinking skill, English for media literacy, dan yang terakhir kemarin educational technology. Semua berhubungan dengan teknologi, tentang digital, dan yang jelas tentang English language teaching, English language classroom. Karena di situ bidangnya. Ya, pokoknya ini ada beberapa memang pencapaian atau achievement yang telah dicapai. Oke, jadi kita udah lihat beberapa apa sih itu, kayak pencapaian atau profile ya, lebih ke profile gitu, profile dari Pak Jadun Akbar. Dan di sini apalagi kira-kira yang bakal kita omongin, atau langsung aja to the point, apa sih sebenarnya yang lagi dirasain atau selalu kesah gitu tentang work from home ini. Dan memang kita kan di semester akhir gitu kan, lagi harus nyusun skripsi dan sebagainya, terpotong dan ya itulah. Menurut lu gimana tuh, apa keresahan yang memang harus didiskusin di kejadian ini? Ya, sederhananya mungkin karena situasi ini banyak yang sebenarnya begini ya. Jadi yang sebenarnya nggak semuanya itu berbeda, sama aja sebenarnya. Semua orang banyaknya tetap kerja dari rumah, kerja dari suatu tempat, dan sekarang banyaknya juga kerjanya dari HP, dari laptop. Ini ngomonginnya yang ini ya,
yang putar kuliah gitu, putar kuliah sama ngajar. Yang ngajar mungkin banyak yang di sekolah juga di satu ruangan, cuma pindah ruangan aja. Ini kita ngomonginnya bidangnya yang kuliah digital gitu ya, karena kapasitas kita di situ sedang. Kalau untuk yang kuliah mungkin yang di semester akhir, sebenarnya menurut saya sendiri ini ada weakness sama advantage, ada kekurangan sama kelebihan. Banyak kelebihannya sebenarnya, banyak kelebihannya. Kalau memang instansi, lembaga, universitas, perguruan tingginya mendukung, seperti di kita lah, di kampus kita sudah didukung, diperbolehkan atau dihimbau dan dianjurkan, silahkan penelitiannya book analisis atau interview atau survei yang melalui online, itu lebih mudah dan lebih mudah untuk dijelaskan di bab 2 nanti di research metodologi ya. Ada alasan. Tapi kita bahas di sini tentang digital literasi ya tadi, atau literasi digital adalah urgensi. Apa sih maksudnya urgensi di sini? Seharusnya literasi digital atau penggunaan digital di saat seperti ini itu membantu dan mempermudah, bukan mempersulit, bukan memperbingung, bukan bikin panik. Karena pada nyatanya sebelum kita masuk keadaan seperti ini pun kita sudah menggunakan digital, kita sudah menggunakan teknologi dan media-media lainnya yang berhubungan dengan elektronik. Tapi kenapa seakan-akan begitu wah gitu, boom, lalu juga panikin, oh iya sekolah pindah rumah, yang kuliah tiba-tiba pindah online. Pun pada nyatanya sebelum itu pun pada dasarnya udah, walaupun hanya dengan skala yang lebih kecil. Tugas-tugas juga pada dasarnya sebelum situasi ini pun sudah dikirim lewat email, yang untuk kuliah ya, sudah dikirim lewat email, dikirim lewat Google Classroom. Sekolah juga sudah banyak yang pakai Google Classroom seperti Moodle. Satu lagi ada LMS lain ya, Learning Management System. Management System itu website atau aplikasi untuk mengelola kelas. Tapi kenapa tiba-tiba sepertinya panik, heboh, wah ini kok gitu ya, di Facebook gitu kan, Facebook, Instagram, YouTube juga akhirnya membludak. Sampai kemarin Google Classroom itu sempat error servernya karena membludak gitu ya, karena banyak yang pakai Google Classroom. Dan itu bukan orang Indonesia dong yang ngerasain. Saya lihat itu di grup Google Classroom yang global, ada orang Indonesia aja. Dan berarti, yang bikin postingannya pun bukan orang Indonesia. Berarti kalau misalnya memang nggak di Indonesia aja. Nah ya, berarti kalau misalnya membludak dan memang sempat error gitu, Hold the World juga belum mempersiapkan dong. Maksudnya kayak ini memang panik gitu atau gimana tuh? Harusnya memang industri 4.0 saat ini mereka harus sudah siap dong dengan keadaan apapun itulah gitu. Harusnya kan, seharusnya sebelum ini pun gitu. Kita sudah sadar bahwa kita sudah hidup di zaman digital. Iya. Dan di dalam keadaan seperti ini kita tinggal cukup hanya gitu, menaikkan skala penggunaan digital itu. Tapi seakan-akan seperti belum pernah sama sekali menggunakan digital, belum pernah sama sekali menggunakan teknologi. Karena kan juga bantuan dari pemerintah seperti Mendikbud yang memindahkan pembelajaran ke TVRI itu seharusnya sudah cukup. Itu tidak akan jadi bahasan kita kali ini. Kita cukup mempersempit yang tadi sudah urgensi di digital literasi dan terutama di ruang lingkup kampus anak muda, kampus milenial gitu lah ya. Oke, yang terdekat deh perkuliahan, karena saya cukup dekat dengan adik-adik tingkat juga, yang semester 6, semester 4 ya banyak yang mengeluh. Oke, kalau misalnya kita bahas, mohon maaf, tutornya atau pembimbing atau di sini guru atau dosennya kesulitan, itu wajar. Okay, because they weren't born, tidak lahir ya di zaman digital. Tapi untuk umuran 20, untuk mahasiswanya gitu, itu yang mengherankan. Kalau dosennya, gurunya, pembimbingnya ya, yang relatif umurnya di atas 40, di atas 30 masih wajar. Walaupun seharusnya sudah bisa mengejar ketertinggalan teknologi itu masih wajar. Tapi kalau misalnya untuk mahasiswanya, kita
ini saya mau apa ya, pasti ada yang bilang oh ya nggak semua mahasiswa punya HP, nggak semua, itu mustahil selesai. HP minimal punya lah, HP minimal punya. Laptop general punya. Kita bahas yang punya lah, kita bahas yang punya. Kalau misalkan dari keterbatasan benar-benar nggak punya, oke, itu aksept atau bisa diterima. Ini yang jadi masalah adalah dengan alasan nggak punya kuota, nggak punya internet data dan segala macam. Yang jadi pertanyaan, apakah kalau tugas ini nggak ada atau online learning ini nggak ada, mereka masih beli kuota nggak? Pasti masih gitu. Nggak mungkin mereka, ini saya beli kuota karena mengerjain tugas doang, nggak mungkin. Walaupun nggak ngerjain tugas pasti beli kuota, pasti punya internet, pasti kan, pasti punya internet. Tapi banyak alasan, ya ini internetnya sulit apa, lalu websitenya sulit diakses dan segala macam. Tidak ada website yang sulit diakses, ya pada dasarnya. Tidak bisa diakses, bisa, kesalahan, error. Tapi kalau sulit diakses itu balik ke penggunanya. Buktinya top dosennya, pembimbingnya, tutornya, gurunya bisa memberikan tugas melalui website tersebut. Masa mahasiswanya yang lebih mengerti teknologi harusnya nggak bisa? Nah, ada keluhan beberapa, ada yang mahasiswa nggak bisa pakai Google Classroom, ada yang nggak bisa pakai Gmail. Nah, itu keterlaluan. Nah, yang maksudnya urgensi digital literasi di sini adalah ini digital literasi ini lebih daripada media literasi ya. Kalau media literasi kita cuma bahas sosial media doang, Facebook, Instagram, YouTube dan yang lain-lainnya gitu, yang berhubungan dengan sosial. Tapi kalau digital literasi itu sudah masuk ke seminimal mungkin ke penggunaan HP gitu. Bagaimana mengoptimalkan penggunaan HP, smartphone gitu. Ya, mungkin dari dulu sampai sekarang, tapi jangan sampai nanti gitu ya. HP-nya smart, orangnya enggak. Jangan sampai terus menerus gitu. Ini HP-nya udah smart. Ini HP udah jadi asisten kita harusnya. Tapi banyak fitur ada ya nggak sedikit lah teman-teman, mohon maaf ya mungkin kita juga sebenarnya belum memaksimalkan penggunaan asisten kita gitu, asisten elektronik yang kita sebut smartphone. Ada yang HP-nya berjuta gitu kan ya, banyak yang iPhone, Samsung dan segala macamnya, tapi pada nyatanya penggunaannya tidak maksimal, mubazir gitu kan, beli HP mahal-mahal gitu dan segala macamnya, masa dipakai buat belajar aja nggak bisa. Pada nyatanya yang diakses paling cuma Google Classroom, Gmail, ya website-website tertentu gitu, yang website-website receh lah gitu. Receh itu maksudnya nggak seberat YouTube, nggak seberat game gitu. Ya, paling ya kayak tadi Google Classroom, Moodle dan yang lain, Moodle dan yang lainnya. Tapi pada nyatanya masih banyak yang mengeluh nggak bisa inilah, nggak bisa itulah. Bukan sulit gitu, tapi karena literasi digitalnya itu kurang dan tidak memaksimalkan penggunaan smartphone, laptop, dan alat-alat elektronik lainnya. Lalu solusinya di sini atau hal yang ingin kita usahakan di sini, yuk kita nggak mubazir gitu, menggunakan hal yang kita beli, hal yang kita dapat gitu. Di sini elektronik masuk laptop dan HP yang sering kita gunakan sebagai untuk kerja gitu, untuk belajar. Gimana caranya? Langkah paling awal, paling mudah, mengerti penggunaan smartphone, penggunaan laptop atau komputer dengan baik, itu dengan dibaca instruksinya. Gitu. Kadang orang, ini Zoom aja ya, ini kita pakai Zoom. Ada yang banyak nanya, ini nyalain ini gimana, nyalain suara gimana, share screen gimana, dan segala macam, tanpa membaca lebih dulu instruksinya. Gitu. Kadang ada notifikasi nih di atas kecil gitu, nggak dibaca aja, langsung diklik atau dan segala macam gitu. Jadi langkah terawal itu adalah, dan paling kecil itu adalah pelan-pelan gitu. Ya, gitu. Membaca juga sangat dipahami. Iya, sangat dipahami. Memang kita tuh ingin serba cepat, semua serba cepat, adanya digital, adanya teknologi, ingin serba cepat. Udah cepat loh, ini udah cepat, teknologi udah cepat, digital udah cepat, kitanya pelan-pelan pakainya, terutama baca instruksi gitu. Ini banyaknya nggak baca instruksi. Oke. Banyak juga yang nggak tahu di HP-nya ada apa aja. Itu yang sangat yang sangat memprihatinkan ketika memang HP sudah smart gitu, apakah memang penggunanya sudah smart juga atau tidak gitu. Itu sangat memprihatinkan menurut gua. Harusnya tuh memang literasi digital ini memang harus diperlukan sih sebenarnya sejak dini sebenarnya. Nah,
dengan keadaan yang memang harusnya diberikan edukasi lagi, menurut lo itu cara yang memang harus dilakukan juga oleh para apa ya akademisi dan juga mungkin pemerintah juga turut andil gitu. Bagaimana sih sebenarnya menurut lo? Apakah memang dari pemerintah juga harus turut andil gitu, memberikan sebuah edukasi tentang literasi digital atau gimana sih memang cara yang terbaik lah solusinya gitu? Ya, sebenarnya kalau my opinion gitu, opini saya, pendapat saya, pengalaman saya, ini bermula dari dihilangkannya mata pelajaran TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Ya karena memang kan tadinya dianggap semuanya sudah bisa. Jadi begini, ditiadakannya pembelajaran TIK gitu ya dalam kurikulum itu karena tadinya TIK ini, teknologi informasi komunikasi ini tidak jadi mata pelajaran tapi implementasi, di mana semua pelajaran itu menggunakan TIK. Ya, sama terjadi halnya sama bahasa Inggris. Kemarin sempat bahasa Inggris itu ingin dihilangkan. Kan kemarin sempat maaf ya jika salah gitu, jika informasi salah, ini memang rumor gitu. Nah, walaupun sampai waktu zaman kita SMA juga bahasa Inggris kan waktunya ditekan gitu ya, cuma 1 jam, cuma 2 jam, selama 1 minggu. Karena yang saya tangkap itu bahasa Inggris ini tidak jadi pembelajaran, tapi jadi implementasi. Jadi bahasa Inggris itu nggak cuma dalam satu pelajaran, tapi semua pelajaran itu pakai bahasa Inggris. Jadi implementasi. TIK itu begitu tadinya. Jadi TIK itu dihilangkan mata pelajarannya karena bukan untuk dipelajari, tapi untuk digunakan. Memang benar ada quotation, saya lupa siapa, ada authornya. We have to stop learning the technology, but start to learning with technology. Kita berhenti mempelajari tentang teknologi, tapi belajar bersama teknologi. Jadi teknologi itu bukan untuk dipelajari, tapi untuk digunakan belajar bersama. I should say that we are not ready for that. Kita belum siap untuk itu. Jadi sebelum kita ingin pakai alatnya, kita harus mempelajari alatnya dulu loh. Alatnya dipelajari dulu. Nah ini banyaknya orang pakai HP, HP-nya nggak dipelajari. Orang pakai laptopnya nggak dipelajari. Pengaturan, gini deh, di HP itu ada setting, ada pengaturan. Ini banyak HP, gitu ya. Kalau dicek, teman-teman tanya deh, di pengaturannya ada apa aja, gitu. Settingnya apa aja, gitu. Pasti banyak yang, oh ini mencet apa gitu. Padahal kalau bisa dioptimalkan penggunaan HP itu, ya pengaturannya itu bisa benar-benar mengefisiensikan dan efektifkan penggunaan digital, pekerjaan, Google Assistant, penggunaan Google itu paling membantu sekali. Google Assistant itu bisa setting alarm, bisa bantu kita mau nelpon orang nggak usah ngetik, nggak usah pencet tinggal bilang Google please call atau tolong telepon. Tapi malah jadi lucu-lucuan. Kekurangan literasi digitalnya itu karena miskonsepsi, false information, false knowledge. Seperti cari aja di mbah Google. Nah itu sebenarnya kalau tahu Google itu apa gitu ya, kalau tahu Google itu apa sih sebenarnya. Google itu nggak satu-satunya yang bisa dipakai buat mencari informasi. Google itu search engine mesin pencari. Kita taunya Google aja gitu. Mau pakai apapun search engine ya dibilangnya Google gitu. Padahal ada Yahoo, ada DuckDuckGo, ada lagi Bing gitu. Dan sebenarnya Google ini tidak memunculkan informasi. Yang memunculkan informasi itu orang. Melalui blog, melalui YouTube, melalui website. Google itu hanya mencari saja, tidak membuat informasi. Tapi ada tanya dong nih Mbah Google. Itu ya memang lucu-lucuan dan memang nggak ada salahnya gitu. Cuma jadi orang miskonsepsi tentang Google gitu. Ini termasuk literasi digital yang kurang. Android itu kan by Google. Android itu paruhnya by Google. Tapi banyak yang belum benar-benar mengerti apa sih itu Google gitu kan. Google tahunya mereka cari apa nanti keluar hasilnya. Dapat dari mana? Dapat dari Google. Bukan dari Google. Yang bikin informasi itu bukan Google. Yang bikin informasinya orang lagi. Google sebenarnya cuma kayak Google sebenarnya kayak cuma mengkolektif aja gitu kan, apa yang memang yang diinin sama
manusia sendiri, cuman memang sudah terstereotipnya ya, kalau apa-apa cari yang digital ya kamu carinya di Google dan lain sebagainya. Kalau misalkan boomers ya, ini agak ini, kalau boomers dapat hoax, dapat fake news, ini maaf gitu, maaf itu bukan wajar ya, dapat dipahami gitu. Tapi kalau untuk angkatan kita lah, umur 20-an yang milenial ya, yang hidup di zaman digital, dapat fake news gitu, dapat fake news dari Google gitu. Dari Google itu keterlaluan gitu. Itu terlalu apalagi yang ya, harusnya apalagi yang beritanya blogspot gitu kan. Ya biasanya ya orang yang kayak gitu harusnya memang perlu adanya literasi media terlebih dahulu sih. Enggak maksudnya jangan langsung menangkap memang itu datanya valid dan lain sebagainya. Kemudian dan sampai bahaya lagi itu malah disebarkan ke sekeliling mereka gitu. Itu memang menjadi sebuah nah itu harusnya dengan adanya literasi digital kayak gini ya, memang mereka harus melek dengan ada beberapa fake news atau dan sebagainya, memang harus ada di analisis terlebih dahulu atau diliterasikan dulu gitu. Apakah memang itu valid atau tidak benar. Lalu ini ya, dulu saya agak ada advantage-nya gitu, senangnya bukan senang sih, tapi good newsnya situasi ini banyak orang yang akhirnya berusaha untuk lebih mengerti digital dan teknologi gitu. Banyak webinar online, terutama untuk sekolah-sekolah ya. Banyak yang pakai seperti ini, Zoom, online conference, yang sebenarnya seharusnya sebelum ada situasi seperti ini sudah digunakan. Dan setelah situasi seperti ini pun harusnya bisa digunakan. Kenapa? Karena kan lebih efisien, lebih efektif gitu. Seperti ini salah satunya video call conference gitu. Gak usah orang dipanggil dari jauh-jauh kemana cuma buat doang yang cuma ngomong sedikit-sedikit gitu kan. Iya, seharusnya memang kalau misalnya dari jauh-jauh orang dari mana ya harusnya memang sudah melek teknologi dan memanfaatkan teknologi digital saat ini gitu. Ya, balik lagi ya, tadi bisnisnya mulai banyak yang meningkatkan seperti mulai banyak yang peduli gitu, buka webinar gratis di Facebook, di YouTube, di Instagram, di Zoom, mereka buka webinar seputar banyaknya education ya. Pembelajaran menggunakan Google Classroom, pembelajaran menggunakan interaktif whiteboard yang begitu ya. Itu memang good newsnya di situ gitu, Padahal sebelum atau tidak ada situasi seperti ini pun gitu, itunya harusnya yang hal begitu udah ada gitu. Dan memang udah ada gitu, tapi nggak skalanya kecil gitu, nggak semua orang tahu. Dan seharusnya dan bagusnya setelah ini lewat pun yang begitu tetap harus berlanjut, karena itu informasi yang sangat penting dan dibutuhkan. Nah, karena saya beberapa hari kemarin, mulai dari hari Senin itu ikut salah satu webinar selama 1 minggu ya, dari hari Senin kemarin sampai hari Jumat kalau nggak salah, besok ya atau Sabtu, itu webinar gratis online dari Indonesian Technology Enhanced Language Learning, bersertifikat gratis, dapat ilmu gitu, cukup internetnya aja gitu ya, internetnya. Kok tetap aja bayar internet ya, walaupun nggak ada temennya hari ini juga tetap video internet, nggak mungkin juga kan gitu. Jadi banyaknya gitu. Ini sebenarnya gratis, online streaming, pakai internet dong. Dan kalau nggak streaming, lu nggak beli internet, tetap beli kan? Iya, tetap beli, tetap pakai juga. Maksudnya kan ya. Tetap pakai gitu kan. Harus buat hal yang kurang bermanfaat lah gitu. Tidak berfaedah sosial media. Iya. Paling scroll Facebook, Instagram gitu. Itu yang lucu gitu. Udah dikasih gratis, ada banyak kuliah gratis itu banyak banget tanpa kuliah gratis banyak banget, bersertifikat gitu ya, sertifikat online. Dan sebenarnya itu lebih acceptable sertifikat online yang pakai email, karena kalau sertifikat yang pakai nama itu bisa dipalsuin, tapi kalau sertifikat pakai email itu nggak bisa dipalsuin, karena email kan nggak bisa sama.
Dan sertifikat online itu ada kredensial. Kredensial itu kayak barcode atau link. Jadi ketika diklik linknya atau di scan barcode-nya, itu nanti ada database-nya bahwa pemilik sertifikatnya memang dia. Tapi kalau sertifikat yang di print bisa di copy, bisa di scan. Sertifikat online atau sertifikat digital itu lebih reliable sebenarnya. Lebih reliable karena bisa sekarang ada kredensial, authentication, jadi lebih autentik. Kuliah gratis itu banyak. 3 kali tuh saya kuliah gratis online course tuh yang American English Educator Teacher. Ya karena sertifikat itu juga saya keterima di yang lagi. Enggak, apakah pas waktu dan bisa ditambah untuk CV ngikutin seminar itu Gimana? pas lagi ada wabah corona ini atau enggak? Oh yang online course yang online course itu enggak belum pas waktu ada wabah kecuali yang 2020 kemarin ya, yang educational technology karena memang baru ada. Tapi yang 2019 itu kan belum ada wabah ini gitu dan nggak online course dan gampang, cukup baca, lihat video gitu. Ya sebenarnya dengan ada wabahnya ini memang harusnya jadi momentum juga buat para kawan-kawan yang maksudnya yang sedang berkuliah atau juga yang sedang melakukan studi gitu, yang akan studi dengan membaca dan lain sebagainya, karena ini kan waktu rebahan ini memang banyak sekali dan memang harusnya mereka memanfaatkan ini untuk kuliah gratis online dan lain sebagainya. Nah jadi kita balik lagi ke wabah ini, memang ada sebuah pandemi atau memang ini jadi sebuah kejadian alam lah memang. Ya kita kan menyalin siapa, who blames, bakal menyalin siapa sih sebenarnya. Nah tapi dengan ada wabahnya ini, menurutku kita harus ambil hikmahnya kayak gimana sih? Menurut lo ambil hikmahnya kita memang harus lebih sabar dan lain sebagainya, ataukah memang hikmahnya jadi dunia digital semakin terpakai gitu kan, memang ada banyak fitur-fitur yang tersembunyi yang belum terpakai sebelumnya dan memang harusnya untuk kedepannya akan dimanfaatkan lagi atau gimana gitu? Kalau menurut lo gimana? Nah begini, benar tadi kata Pak An, kalau misalkan ini harus menjadi momentum, jadi kesempatan gitu, akademisi gitu kan, melek teknologi gitu kan, mahasiswa gitu, untuk eksplor lebih di waktu senggang. Kenapa senggang? Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti ada aja orang yang bilang ini manfaatin situasi banget gitu kan, mentang-mentang ada wabah begini tiba-tiba cari panggung buat pas segala macam. Ya oke lah, ini keadaan harus kita bilang kurang baik, kurang mengenakan. Tapi masa kita harus terus-terusan ngedot gitu. Setidaknya kita harus cari manfaat, memanfaatkan situasi dan memberi manfaat untuk orang lain. Seperti tadi webinar. Jangan sampai wah, ini apalagi yang begini nih, yang nyinyir julid. Mentang-mentang situasi begini, banyak nih konten YouTube, banyak nih postingan itu nih, manfaatin situasi biar cari panggung. Ya bukannya gitu, ini kan suatu hal yang bisa dibahas, suatu hal yang bisa dijadikan kesempatan untuk berbagi gitu kan, berbagi suatu hal apapun. Iya, jadikan sebagai sharing is caring ya kan. Iya begitu ya. Ini situasi udah nggak enak gitu, udah gak mengenakan, udah gak nyaman, terus kita down aja terus gitu kan. Ya, kita cari manfaat yang memberikan manfaat gitu. Benar. Bukan manfaat buat diri sendiri gitu. Kita bukannya nyinyir gitu. Begini-begitu gitu ya, begini-begitu bikin video ini postingan itu kita kan seminimalnya gitu. Sebenarnya ini sharing gitu kan, memberikan manfaat gitu. Oke. Untuk masalah cari panggung, cari nama dan segala macam, mungkin sekecil-kecilnya pasti ada gitu, karena manusia itu punya narsisme gitu ya, punya narsisme dalam dirinya gitu ya. Teori gitu, namanya manusia pasti sedikit pengen dilihat orang gitu. Ya tapi kan setidaknya hal yang dia share itu manfaat. Mau dia nanti terkenal atau enggak, ya itu kan tergantung kemanfaatannya. Kalau memang ternyata dia terkenal berarti manfaat gitu. Kalau enggak terkenal berarti enggak bermanfaat. Tapi beberapa orang yang misalnya bilang lu pengen pansos, misalnya lu ngejadiin momentum ini sebagai hal-hal yang buat naikin pamor dan lain sebagainya, itu mungkin beberapa orang yang iri dan memang tidak bisa mencapai gitu apa yang
apa yang memang dia lihat. Sebenarnya kan kalau orang iri tuh menurut tuh kayak gimana sih, Jar? Kayak orang yang tidak bisa apa ya, tidak bisa mencapai apa yang capaian orang lakukan kan, atau kayak gimana menurut perspektif lo? Kalau kita bahas iri ya, semua orang punya iri, dikit-dikitnya punya iri, tapi ada iri positif, iri negatif ya. Ada iri negatif ya tadi akhirnya julid, menjatuhkan, kan, nyinyir. Ada iri positif, akhirnya ingin menyaingi. Nah, ini menyaingi sebenarnya positif gitu kan. Berarti akan ada kompetisi, akan ada perjuangan gitu kan. Itu iri positif. Tapi kalau iri negatif kan tadi paling julid dan segala macam. Gitu. Dalam diri masing-masing masih ada. Masih ada sih. Iya. Ajar, Farhan juga mungkin sedikitnya ada gitu. Iya. Tapi balik lagi deh ke diri sendiri. Ini kita jelek-jelekin orang dalam hati ya, dalam diri kita. Jelek-jelekin orang, nyinyirin orang, ngejelekin orang. Emang kita udah berbuat apa gitu? Nah. Gitu kan? Misalkan dia bikin video bahas ini segala macam, sedikitnya memberikan manfaat, orang juga tahu ini kayak gitu. Tapi kita pikir, wah ini manfaat apa segala macam. Tanya lagi balik lagi diri sendiri gitu. Emang kita udah berbuat apa ya? Kita kan ada yang bagi-bagi masker, kadang-kadang bagi-bagi masker, bagi-bagi sembako segala macam, kita tuh dia Instagram, tempatnya banyak tuh kan ini iya dan segala macam. Tanya ke diri sendiri, memang kita berbuat apa gitu yang lebih baik dari dia? Enggak. Kita tidak bisa berbuat lebih baik dari yang orang lain kita, ya udah. Ya tapi ya tetap aja ada aja gitu orang yang kayak gitu yang berpikiran bahwa hal-hal yang gitu ya dibikin sama dia tuh ya buruk dan bad thing lah misalnya. Ya mungkin ya gimana sih sebenarnya, bingung gue sih orang kayak ya. Hidup guys ya. Oke, ya, jadi cuma nih kita ngomongin soal misalnya memang dengan ada wabahnya ini memang diperlukannya ada literasi digital yang memang kita memang memanfaatkan dari kaum akademisi sendiri dan juga para para elit-elit pemerintahan yang memang sudah menggunakan internet ini sebagai tempat meeting dan lain sebagainya nih. Nah, kita balik lagi ke wabah ini gitu kan. Tapi lu berharapnya dari wabah ini, setelah wabah ini kelar gitu, apa sih sebenarnya yang pengen lu harapkan dengan adanya literasi digital? Dengan memang semua orang ya yang tadinya tidak belajar lewat online atau work from home itu, apakah memang jadi harus belajar lewat online juga, mengajar lewat online dan lain sebagainya. Kan memang sebelum ada wabahnya ini jarang lah gitu kan yang melakukan pembelajaran di online gitu, apalagi dengan Zoom kayak gini jarang banget, paling online kirim email dan lain sebagainya. Nah, menurut lo harapan kedepannya gimana sih setelah wabah ini kelar gitu, dari literasi digital sendiri ya khususnya? Ya mungkin kalimatnya kalau Fajar ya, kalau saya nggak berharap dari wabah ini gitu. Saya berharap dari orang-orang. Bukan berharap yang mengalami wabah ini. Enggak, bukan berharap dari wabah ini, maksudnya hikmahnya dari wabah ini, maksudnya gitulah. Gimana tuh? Ya saya berharap dari teman-teman gitu, rekan-rekan akademisi, profesional gitu ya, ataupun profesi-profesi yang berhubungan ya pemerintahan, sosial pemerintahan juga. Ya itu juga. Saya nggak mau sebut itu. Ya jadi kita mau bahas lockdown PSBB nggak? Enggak. Bukan tepat saya. Enggak, itu harus dibahas. Saya Google edukator ya, bukan Google government. Enggak. Gue pengen ini dah. Ya, berarti lo memang berharapnya bahwa kepada teman-teman dan lain sebagainya, khususnya profesional, pemerintah dan sebagainya, memang harus memanfaatkan secara baik itu kan dari literasi digital itu. Balik lagi pemanfaatan ya, pemanfaatan teknologi atau digital ya. Karena pasti nanti yang dengar ini pasti nonton, kan nggak semua orang punya digital, nggak semua orang punya teknologi. Itu benar-benar. Kan yang dibahas itu harus memanfaatkan ya. Di sini kan kita memanfaatkan, bukan memaksakan. Iya, memanfaatkan. Berarti memang gimana tuh memanfaatkan memang orang yang sudah berkecimpung di digital atau seperti apa? Iya. Begini.
setiap kali saya ikut webinar online, setiap kali saya buka sesi diskusi tentang teknologi dan digital gitu ya di webinar online, itu pasti selalu ada pertanyaan, apa solusi Bapak gitu? Apa solusinya untuk daerah yang nggak punya teknologi, yang nggak usah pakai teknologi gitu. Manfaatkan yang ada. Iya begitu. Iya benar. Tapi memang mereka berpikirannya bahwa kita tuh memberikan edukasi ini agar seluruhnya pakai gitu dan lain sebagainya. Iya. Bukan seperti itu kan, cuman lebih ke orang yang sudah berkecimpung di digital dan bagaimana mereka memanfaatkan si digital tersebut. Tapi memang orang yang diberikan edukasinya salah kaprah gitu, seolah-olah kita memaksakan mereka untuk menggunakan literasi digital itu. Sayangnya begitu. Memang sih kita berharap semuanya gitu, kebagian merasakan digital, merasakan teknologi, berharap, tapi kan terkadang tidak semuanya sesuai harapan. Ya pasti selalu ada pertanyaan, apa solusinya untuk di daerah yang tidak punya teknologi, tidak punya digital? Ya silahkan pakai sumber yang ada, silahkan pakai alat yang ada, begitu, tidak usah memaksakan. Kalau bisa diusahakan, alhamdulillah gitu ya. Tolong diusahakan, tapi bila tidak ada, ya jangan dipaksakan. Pakai sumber yang ada, begitu. Ya begitu. Jadi kadang orang sudah, jadi ada aja lah gitu lihat sisi buruknya gitu. Iya. Jadi, ya dari hal positif apapun pasti ada dilihat negatifnya gitu. Itu kan gak semua punya orang teknologi, gak semua orang punya digital ya, gak semua orang harus pakai gitu. Iya, kan maksudnya kita manfaat, bukan kita memaksa gitu. Iya, kita memberikan sebuah edukasi, memanfaatkan kepada orang yang memang sudah terjun di digitalnya, memang mereka masih bingung gitu kan, masih gimana sih cara pakai, dan bikin Google Gmail juga bingung, loginnya gimana. Iya, begitu. Nah itu mereka kurang dalam literasi digital, maka dari itu memang harapan lu mereka agar lebih memanfaatkan lagi ke depannya ya, atau gimana? Disesuaikan. Karena pada dasarnya yang kita alami sekarang itu ya, yang banyaknya alami sekarang itu bukan online teaching, bukan online learning gitu ya, namanya remote teaching dan remote learning. Dan itu emergency remote teaching dan remote learning, bukan online learning. Online learning itu yang saya alami jadi Amazing Talker, karena memang dari awal daftar muridnya sampai ketemu gurunya udah online. Tapi kalau misalnya kayak sekolah, kuliah, tadinya belum online, lalu sekarang belajar jarak jauh, itu bukan online teaching, bukan fully ya, bukan sepenuhnya online teaching ya, bukan fully online, tapi remote teaching dan remote learning, artinya pembelajaran jarak jauh, PJJ, bahasa Indonesia yang tepatnya PJJ. Jadi remote itu orang tahu remote di belajar. Remote itu artinya jarak jauh ya. Remote itu artinya mengendalikan hal jarak jauh. Jadi yang sekarang itu disebutnya emergency remote learning dan emergency remote teaching, bukan sepenuhnya online teaching atau online learning. Terkecuali yang memang dari awal daftar, ketemu gurunya, ketemu muridnya, ketemu kelasnya itu udah online, nggak pernah tatap muka sama sekali, itu online ya, benar-benar fully online teaching dan online learning. Tapi kalau misalkan yang awalnya ketemu dan tiba-tiba merasakan hal ini, itu namanya remote itu jarak jauh, bukan online, bukan sepenuhnya online. Ini teaching methodology. Nah, karena bidang saya di situ ya, itu yang saya banget. Nah, dengan ini nih, dengan adanya literasi digital, harapan lu ke depannya apa sih memang target lu, tujuan lu mengedukasi kepada para ya viewers juga dan para masyarakat yang ada di luar sana. Apa sih sebenarnya harapan yang memang ingin lu capai dengan adanya literasi digital? Oke. Yang pertama, go green. Ngurangin ngeprint, ngurangin copy kertas. Nah itu penggunaan kertas itu. Iya, of course. Itu. Penggunaan kertas. File-file seperti Microsoft Word, gambar, gitu kan, laporan itu bisa dikirim dan di-save di berbentuk file. Gitu. Nah itu. Nih yang saya ingin bahas cloud learning. Pengen bahas cloud learning tapi kelamaan nanti aja. Iya. Gue pengen bahas tentang adanya ngeprint gitu lah ya. Ngeprint itu memang kenapa sih gitu kan, segala file berkas. Kalau misal lu kan berarti kan calon guru ngerti RPP berarti kan, ya kan. Itu ya mungkin ada beberapa sekolah yang udah menggunakan
cara soft file lah gitu kan, tidak menggunakan hard file gitu. Nah, yang disayangkan ini banyak dari sekolah itu menggunakan hard file gitu, bahkan di print gitu kan. Nah ini menurut tuh harus punya gebrakan lah gitu kan dari SPD pendidikan bahasa Inggris juga sendiri lo. Gimana nih kira-kira? Pengennya harusnya gimana sih? Ya, gebrakan di sini bukan berarti menghilangkan ya, bukan berarti menghilangkan sepenuhnya. Oh jangan ngeprint, jangan pakai kertas gitu. Hanya mengurangi lah. Tapi dikit-dikit kan, dikit-dikit maksudnya. Ya, maksudnya file-file yang nggak usah gitu, file-file yang nggak perlu. Kayak misalkan bimbingan. Nah ini jujur ini kayaknya doa saya dikabulin gitu. Saya justru pengennya gini, wah ini saya nggak mau bimbingan bentar-bentar ngeprint di coret-coret ngeprint gitu. Ada Google Docs ya, seminimal-minimalnya ya udah kirim download pakai Microsoft Word lah gitu. Tapi kan sekarang ada Google Docs gitu, bisa sharing page gitu kan. Saya dosen yang ngedit, guru yang ngedit, mahasiswa atau siswanya ngedit, gak usah download upload gitu. Gak usah menemukan file di storage HP atau laptop. Bisa ngedit secara bersamaan di online gitu, di internet. Itu berharap begitu. Sekarang terkabulkan. Kabulkan. Ya, jadi maksudnya begini. Kurang-kurangin lah gitu. Ngeprint hal-hal yang kurang perlu gitu, yang bisa dilihat secara soft file gitu, dilihat dari HP, dilihat dari laptop, ya udahlah nggak usah di print. Sekarang tanda tangan juga digital, banyak orang yang khawatir kalau tanda tangan digital bisa di copy, bisa dipalsukan. Memang tanda tangan asli nggak bisa gitu kan. Tanda tangan asli juga bisa di scan. Sekarang banyak software yang bisa niru tanda tangan asli gitu. Malah sekarang ada software yang bisa bikin barcode sama URL ya, URL atau link gitu, link yang bisa bikin autentisitas atau autentik. Barcode itu lebih autentik daripada tanda tangan gitu. Tanda tangan bisa ditiru, barcode ditirunya gimana gitu kan. Barcode itu langsung nyambung ke data gitu kan, data filenya begitu. Jadi harapan saya ya begitu. Pertama go green gitu kan, go green itu mengurangi kertas. Lalu yang kedua adalah pemanfaatan sumber. Sekarang sumber belajar itu pabalatak gitu sebenarnya. Udah di mana-mana gitu. Kalau kayak kita titik di antara lautan gitu. Kita tuh titik sumber itu udah selautan. Sumber itu banyak banget di internet. Untuk bahasa Inggris itu ada British Council, ada Teaching English .org.uk, ada dari Google Education. Itu banyak sekali. Internet untuk matematika juga banyak, biologi apalagi, olahraga banyak banget gitu. Ini dimanfaatkan. Jadi kadang ini yang sangat disayangkan, sumber sekarang di mana-mana, tapi seakan kok belajar kok sempit ya. Lanjut ya. Tadi yang ada cerita yang saya dengar. Jadi pembicaranya nanya begini ke audiensnya kebetulan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Kalian kuliah nyari apa? Kontak dong ya pasti. Ilmu pengetahuan, belajar dari pengalaman segala macam ya. Kata pembicaranya begini, sama begitu. Kaget kan? Belajar itu di Google gitu. Belajar itu bisa di internet. Kuliah itu kalian nyari ijazah kan? karena Google udah ngeluarin ijazah. Ya mungkin ini kan candaan, tapi di situ maksudnya tersirat bahwa belajar itu bisa di mana aja, nggak harus kuliah. Pada nyatanya informasi yang didapat oleh orang-orang yang kuliah gitu, ya, maksudnya ini menurut empirisme pengalaman saya gitu, ternyata dari Google juga, dari Google dari internet ya, dari saya jadi kebiasaan dari Google dari internet ya. Karena pada dasarnya ya sekarang ini bukan bukan tidak reliable dan tidak pasti.
hanya opini saja, lembaga pendidikan, lembaga belajar itu memfasilitasi, mewadahi, ya. Lebih simpelnya lagi, bikin jadwal. Kamu kuliah itu, sekolah itu dikasih jadwal. Di jadwal jam ini kamu belajar ini, dan kamu belajar itu, bulan ini kamu harus seperti ini, apa itu. Karena pada dasarnya, walaupun dari jadwal ini juga bisa kan belajar itu, tapi belajar enggak. Saya pernah di kelas di waktu masa kemarin sempat ngisi di semester bawah salah satu mata kuliah, saya sampai kuliah ini teman-teman banyaknya kuliah ya, belajar di lembaga itu banyaknya teman-teman ngikutin jadwal, karena belajarnya pada dasarnya balik lagi diri sendiri. Kalau memang pada dasarnya mau belajar, pasti belajar walaupun nggak dikasih jadwal. Toh buktinya walaupun nggak kuliah, walaupun nggak sekolah, itu kita masih bisa dapat informasi dari internet kan. Kita masih bisa lihat video cara masak nasi goreng. Kita masih bisa lihat rumus-rumus matematika, rumus-rumus fisika di internet, walaupun kita nggak sekolah gitu, di internet itu. Tapi kalau nggak sekolah, nggak kuliah, mau nggak nyarinya? Gitu. Ada dorongan nggak buat nyari itu? Jadi berarti lebih ke apa ya? Lebih jadi kuliah ini biar jadi ada schedule lah gitu kan, ada sebuah dorongan yang memang ya, mahasiswa untuk mencari gitu kan. Dan ya, kalau bayangkan kalau misalkan dia nggak kuliah gitu kan, kalau dia nggak kuliah dan dia aja di rumah, apa ya yang menjadikan dorongan dia untuk mencari hal yang baru di dunia internet itu? Seperti itu, bukan pemikiran Anda. Iya, sekarang begitu. Kalau dulu mungkin benar-benar sekolah itu, kuliah itu, lembaga pendidikan kita, kursus dan yang lain-lain itu ilmu adanya di situ, pengetahuan adanya di situ, dan sumber adanya di situ, dan sumber ada di internet dan ada di mana-mana gitu.